بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلب البداية والنهايات خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، ونجنا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام idza matal alimu, halaman 57 yang di pinggir, halaman 57 baris ke-7 dari atas. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, ujar Sidin, idza mata al-alimu, apabila wafat seorang alim, bakat alaihi ahlus samawati wal ardi, menangislah atau menangisi atas orang alim tersebut oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ahlus samawati wal ardi, jadi penduduk langit itu maksudnya malaikat, sedangkan penduduk bumi itu bukan hanya manusia lah, itu seluruh yang kelihatan di bumi itu, nah penduduk bumi naranya, termasuk yang dalam lautan, termasuk yang dalam tanah, penduduk bumi. Bakat alaihi, menangisi atas orang alim tadi oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sab'ina yauman, 70 hari. Itu kematian seorang alim lah, maka 70 hari menangisi langit dan bumi itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man lam yahzan, barang siapa tidak bersedih, limautil alimi, bagi kematian seorang alim, fahuwa munafiqun, maka orang tersebut, jar Nabi, adalah munafik. Artinya berarti orang tersebut kada katuju urusan agama ini maju. Karena majunya urusan agama itu ada dua unsurnya lah. Pertama, ada orang alim yang mau mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Yang kedua, ada orang sugih yang mau mendanai. Jadi itu dua ini ujar Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwalikum minal agniya, anfusikum minal ulama. Nah, itu bila dua itu kadada, maka agama itu kada maju. Nah, salah satu yang dua itu ya ulama, lalu mewafat ulama, nah hilang timpang sudah nih toh. Berarti kemajuan agama itu di situ andaknya, kuncinya saja kita. Lalu ternyata wafat, berarti kan ada kekurangan di tangan agama kalau wafat. Nah, ternyata kita kada sedih, berarti kada sedih melihat agama kita mundur. Nah, itu maksudnya. Maka dipadahkan mun kada sedih melihat agama kita kayak itu, berarti termasuk munafik benarnya. Qalaha, Nabi mengucapkan kalimat munafik itu thalatha marratin, 3 kali. 3 kali Nabi mengucapkan itu, artinya ini berbahaya lah. Berarti orang tersebut kada ada cinta lawan agama naranya, kada ada cinta lawan urusan kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, idza matal maitu, apabila mati, wafat seseorang yang wafat, seorang mayit meninggal dunia, faqulul malaikatu, maka berucap bubuhan para malaikat mengomentari yang wafat ini. Nah, ini siapa aja inilah umum. Ujar malaikat, ma qaddama. Nah, ma itu apa maksudnya? Ma qaddama, dia malaikat ini yang wafat ini, nah apa yang ingin bawa.
Artinya kebaikankah, keburukankah? Nah, itu pertanyaan malaikat. Jadi bila cak ibarat kayak anu juga, kayak di Facebook juga, bila ada tuh menyungul sesuatu, ada yang komennya lah. Nah, sama kayak ini bila wafat seorang manusia, si malaikat komen, jar komen, napa yang ia bawa? Kebaikankah, keburukankah? Ma khaddama. Yang nya angkut ke akhirat itu napa? Yang ia bawa ke kubur itu napa? Kebaikankah, keburukankah? Ma khaddama. Itu pertanyaan komen malaikat kepada si yang wafat tadi. Wa yaqulun nasu, sedangkan komennya manusia pang lain lagi. Manusia ini pindah unik juga sedikit. Jadi ujar si manusia, wa yaqulun nasu ma khallafa. Nah, apa yang inya warisakan? Nah, itu manusia pertanyaannya. Kalau malaikat kan apa yang ia bawa? Karena malaikat kan tahu alam yang sebelahnya ini. Ada kita ini kan alam yang nyata aja kita lihat. Jadi apakah acil amat itu yang diwariskan aja? Nah, yang sebagian anak nih. Nah, itu pertanyaan manusia. Ma khallafa, lamnya bertasydid. Ma khallafa, apa yang ditinggalkan sebagian anak bininya? Itu si manusia itu. Sebab bila yang meninggal ini kada meninggalkan dengan anak bininya, mengalihi yang hidup, ujian si manusia tadi. Itu. Yang kada diwariskan nih. Jadi itu pertanyaan si manusia. Jadi belain juga lah. Komentung belain tergantung pandangannya tuh nah. Tergantung pandangan, tergantung pemahaman. Al-babu tsaminun wa salasun. Al-babu tsamin, bab yang kedela, wa salasuna, bab yang ke-38. Fi, pada fadilatil kubri wa ahli, pada menyatakan keutamaan kubur wa ahlihi, dan haru-haranya. Ini mirip yang tadi juga sama orang Nabi aja. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, al-khubru, bermula kubur itu, raudhatun min riyadil jannah, adalah satu kebun surga dari beberapa kebun surga. Jadi kubur bagi orang-orang yang mukmin, minas sholihin, orang-orang saleh, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, itu kubur itu adalah nangkaya kebun surga. Atau, nah ini atau, mudahan kita jangan ini atau ini, nah ya, kalau hufratun, satu jurang, min hufarin nar, dari jurang-jurang api neraka. Ini bagi orang yang munafik, kada sempat bertaubat, fasik, menentang Tuhan, wani lawan Tuhan, nah, menganggap ada yang lebih baik Tuhan daripada selain Allah. Nah ini maka kuburnya itu hufratun min hufarin nar, termasuk satu jurang dari jurang-jurang api neraka. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, al mu'minu fi qabrihi, bermula orang yang beriman itu fi qabrihi, di dalam kuburnya, fi raudhatin khadra'a, pada satu kebun yang menghijau warnanya. Nyaman dilihat, satu kebun yang hijau ya kita, artinya indah dipandang mata. Nah ini orang yang beriman. Tunah al mu'minu ba'alif lam, berarti itu bila ba'alif lam itu ditaksis, artinya tidak semua orang yang beriman juga, artinya orang beriman yang memenuhi syarat. Amun ditakuni nyawa beriman ke dalam Allah, beriman ya, enggak situ aja, tapi kada mau belajar sifat 20, ada masuk di sini. Ada mau belajar fikih bujur-bujur, kada mau juga masuk di sini. Ada mau belajar tasawuf, kada masuk juga. Sebab pakakas beriman, pakakas supaya kita bujur iman itu 3 berdoain yang wajib kita pelajari. Dipelajari 3 macam itu, sifat 20, fikih, tasawuf, lalu kita amaliyahkan. Itu disebut al-mu'minun. Amun percaya aja tapi kada mau menuntut ilmu yang 3 ini, itu belum al-mu'minu. Nah itu namanya pengakuan aja. Maka al-mu'minu bermula orang yang beriman, yang mau menuntut ilmu fardu ain, bagi mitan ma'amalakan, maka fi qabrihi, dalam kuburnya, fi raudhatin khadra'a,
di dalam kebun yang warnanya hijau, kehijauannya kita menghijau nyaman dilihat. Wa yusa'u lahu qabruhu sab'ina dzira'an. Wa yusa'u, dan diluaskan lahu bagi orang beriman tadi, qabruhu akan kuburnya, sab'ina dzira'an, 70 hasta. Beluas kuburnya tadi. Kalau penglihatan si panabukan tuh ingat yang si itu tupang sudah. Ada yang kada beluas yang kayak itu, cuma penglihatan yang si yang wafat ini luas. Wa yadhi'u, dan kuburnya tadi yadhi'u, tarang benderang. Nah, gitu tuh. Bercahaya-cahaya memancar kubur tadi. Hatta yakuna, sehingga kubur tadi nangka kaya kal khamari, nangkaya bulan, lailatul badri, di malam purnama. Tarang kubur, tarang nangkaya malam bulan purnama. Cakap kita ini yang berlampu yang berapa ribu watt itu nah. Wah, ini tuh. Bahari kan ini mau menerang ini bulan purnama aja mentarang benar zaman Nabi itu. Belum ada lagi PLN. Nah, cakanya ada PLN bisa esok Nabi nyebut PLN. Kayak 1000 watt ya Nabi. Nah, ya kalau lain zamannya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, lau seandainya. Nah, jadilah ini amalan supaya kubur kita tadi luas, nang kaya surga, tarang nang kaya malam bulan purnama, nang kaya 1000 watt tadi tuh. Amalannya tuh jangan ambih menuntut ilmu yang fardu ain. Itu amalannya. Ini wasiat dari guru kita tuh. Jangan ambih menuntut ilmu. Kalaunya tauhid, memang ada batasannya, pengamalannya yang lawas. Pelajaran sifat 20 itu ada batasannya, pengamalannya yang perlu bimbingan yang lama. Nah, fikih ini pun ada batasannya juga. Yang disebut fardu ain itu ada batasannya. Ada mesti harus yang berpuluh-puluh tahun belajar fikih, kada. Ingat yang mana saja agar digawi aja. Nah, cuma pengerjaannya, pelaksanaannya ada bimbingannya juga. Nah, sedangkan tasawuf beda. Tasawuf ini mulai dari akhil balik sampai wafat. Nah, itu tasawuf. Karena tasawuf ini ilmu hati, ilmu iman. Iman ini ujar Nabi naik turun. Nah, karena iman ini naik turun, supaya naik taruh, supaya paling kada tetap dan bertambah-tambah, itu ilmunya yang mendukung untuk itu adalah ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu ilmu iman yang menjaga iman supaya tetap stabil aja kita. Jadi kada ada beampihan kalau pelajaran tasawuf ini. Kalau sampai 20 ada beampihnya, tapi pengamalannya panjang bang. Nah, fikih kayak itu juga ada ampihnya, tapi pengamalannya ada bimbingan juga. Nah, kalau tasawuf ini pelajaran itu ada ampihnya. Sebagaimana kita hidup kada ada beampihan makan, ya Allah. Tasawuf gitu juga kan. Tasawuf ini ilmu yang cagar untuk mengetahui apa yang menjadi pemakan hati. Namun kita ampih makan nasi, maulah kira-kira mun masih yang hidup buka, masih yang kawa kajong segala macam ini, maulah ampih makan nasi. Dikirakan kalau wah aku nasi kada makan tapi mau lapat aja sama aja juga. Ya lapat ya nasi juga, orang lebih jenin tuh. Nah, kada mau kita kada mau makan nasi karena hidup. Kayak itu juga hati kada maunya lapar, perlu makanan juga. Makanan hati ini adalah pakakasnya ya pelajaran tasawuf itu. Sabar, ikhlas, syukur, ridha, itu makanan hati. Maka bila hati tadi kanyang, lamak mungkal kita. Nah, maka disebut sihat iman sempurna. Yang Indonesia ini merdeka yang makanan kita mereka 4 sihat iman sempurna ya, kalau ini sihat sempurna iman gitu maksudnya sama kayak itu. Nah, la ilaha illallah pian hafal dibaca 10.000, tapi asalnya kada belajar sifat 20, kada belajar tasawuf, maka la ilaha illallah yang dipadahkan menjadi makanan bagi hati itu kada berfungsi. Ada la ilaha illallah tapi kada bergizi, kandungan gizinya hilang. Nah, maka la ilaha illallah yang kita sebut itu harus ada isinya, harus ada nilai gizinya. Nah, nilai gizinya itu ya pelajaran sifat 20, pengembangannya ya tasawuf. Nah, itulah yang menjadi makanan hati. Jadi amal ibadah diantaranya mengucap la ilaha illallah
sembahyang. Nah, itu makanan bagi hati. Tapi amal ibadah yang seperti apa? Yang bapanjana. Nah, yang minimal di amal ibadah tersebut ada yaqdah di hatinya. Bila kada yaqdah, berarti gaplah sudah. Bila sudah gaplah itu, narengin gaplah sudah, kada jadi makanan lagi. Jangan heran, ada orang yang hari-hari sembahyang, berzikir, berbacaan, berwirid, tapi hatinya masih sedih. Kenapa? Memang hatinya belum makan. Bahkan banget dari sedih, pusang. Pusang ini banget dari sedih. Karena bilanya sudah pusang ini sedikit lagi, tak musang. Nah, itu kadakawa dilihatkan enggak ini? Berarti ada sesuatu yang salah. Di mana salahnya? Nah, hatinya belum yaqdah waktu ba'amaliyah tadi. Yaqdah itu kesadaran. Nah, kesadaran apa yang disadarinya? Yang disadarinya pertama, apa tujuannya ba'amal, wajib kita sadar. Yang kedua, apa yang dipandang waktu ba'amal oleh hati ini, apa yang dipandang bukan oleh mata, oleh hati. Mata ini boleh aja bijak, ada masalah, tapi hati ada bisa bijak. Asalnya orangnya hidup aja, hati itu melihat ajanya. Nah, apa yang dituju oleh hati kita, apa yang dipandang oleh hati kita. Nah, apabila itu bujur, ya Allah sebenarnya sadar. Apabila hati kita berisi tujuan yang salah waktu beramal, apalagi bisi pandangan yang salah waktu beramal, maka amal kita tadi kada menjadi makanan bagi hati. Kada menjadi makanan bagi hati. Nah, ini penting kita tahu nih. Nah, kayak apa caranya supaya tujuan bujur, pandangan bujur, kada ada lain melainkan belajar sifat 20. Nah, itu tuh caranya. Kada kawa kada. Sama kita memang sudah kayak itu. Kawai mau Tuhan hendaknya, mau bujur tapi Tuhan ada hendaknya itu masalahnya. Nah, kita nih mau hendak ampe haus, kawai mau Tuhan hendak, tapi ya Tuhan minum dulu. Kan kada kalau kada minum. Sama kita mau hendak paham sifat 20, belajar dulu. Maulah kada belajar, mau mau Tuhan hendak. Ini masalahnya mulai dari Allah tuh kadang-kadang mau kita kadang menggawi sabar. Nah, itu sababnya dulu. Bahujah, Tuhan hendak biar kada begini gini, ada anaknya. Oh, misalnya kalau tuh buktinya Siti Maryam dasar bujur dari sisi akidah bujur, dari segi etikat bujur nang itu. Tapi kan itu Siti Maryam aja kejadiannya kayak itu. Nah, sebagai contoh bahwa Allah Ta'ala yang sebenar-benar memberi bakas bukan laki, bukan bini. Sebagai contoh, cuma satu aja itu terjadi. Nah, mun ada Maryam ini timbul anak itu tuh lain. Bujur Maryam narannya anak pulang nggak ada, tapi ini tuh ada utuh surabi lakinya, ada utuh surabinya. Nah, itu. Nah, jadi amun hendak kita, walaupun kita ibaratnya tuh kada sampai ke final, tapi kita masih di arena perjuangan. Oh, gitu. Memang belum sampai ke final. Ibarat tauhid belum sampai ke final, fikih belum sampai ke final, tasawuf maginnya. Tapi kita kada keluar dari arena perjuangan. Artinya tetap menuntut ilmu. Nah, ini jaminan Allah Ta'ala sudah, jaminan Nabi, jaminan para wali. Orang itu diberi syafaat oleh wali. Nah, seluruh wali-wali memberi syafaat bagi penuntut ilmu nih. Nabi pun kayak itu juga. Jadi timbul pertanyaan, kenapa para wali seluruhnya itu walaupun ada patuh wali tolong kita memberi sepatuan kita, asal kita di dalam arena perjuangan, artinya masih tetap menuntut ilmu kan yang fardu ain. Kenapa? Karena mereka itu mutabah lawan Nabi. Nabi ini memberi syafaat kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, sedangkan para walinya mutabahnya itu sempurna, 4 juga. Yang analah itu nah. Ajar Nabi kan analaha ya, kalau Nabi bukan wali gitu juga sama, karena mereka itu mutabaah. Nah, barang siapa kita tadi hendak dimarasi oleh Nabi, dimarasi itu artinya dikasihani dan sekaligus diketujui oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, oleh para wali, jangan keluar dari arena perjuangan. Nah, yaitu tetap menuntut ilmu. Bila sudah kita keluar dari perjuangan, padahal kita belum final, nah maka ujar Imam Syafi'i, orang tadi dalam pandangan Allah sampah.
kalau pian sampah. Tahu lo kok sampah? Di mana anaknya sampah tuh? Ada hakun malaikat anak di surga sampah naramnya. Di surga tuh ada sampah. Nah, kita sudah dinilai Allah sebagai sampah. Nah, kayak apa nih tuh? Jadi hati-hati. Jadi menuntut ilmu tuh wasiat guru-guru kita bari, jangan baampih menuntut ilmu. Dahulu pian guru paguruan uli guru sekumpul. Banyak paguruan guru sekumpul tuh padahal tua-tua sudah yang kayak kuitan guru Wildan. Ya kalau nah, batu pulang yang berkubur yang di Batataya Guru ya, itu sampai ulun melihat sidin tuh yang begapit hadir ke pengajian guru. Jadi sebelah kanan sebelah kiri menggapit sidin. Mulai rumah sidin menuju ke pengajian tuh. Padahal waktu itu sudah hampir 90-an seumur sidin tuh. Yaitu sidin berjalan mendatangi majelis guru sekumpul waktu itu. Nah, napa? Padahal kan cukup benar sudah sidin tuh. Alim ada alim lagi al-alamah. Al-alamah artinya luar biasa sudah ilmunya, amalnya segala macamnya. Nah, cuma sidin tuh kenapa masih kayak itu? Nah, ini tadi Pak. Jaminan Allah kepada para penuntut ilmu ini luar biasa. Nah, itu. Kayak itu juga orang yang menuntut ilmu, apalagi yang mengajar ilmu. Nah, maginya guru-guru hidur salam ke bahari lah. Jar sidin, pada Tuhan sudah sidin. Jadi ujar yang bubuhan guru-guru yang masih gagah nih. Pian guru biar di rumah lagi sudah. Karena sidin berjalan kan lambat ya kalau Mars melihat tuh nah. Biar pian tetap digaji. Walaupun kadang mengajar, aku aja sidin kadang mau penting duit. Aku yang datang ke kelas mengajar nih hendak mati dalam keadaan ada keluar dari arena perjuangan. Nah, itu bahasa ulun aja manito. Artinya tetap di dalam wilayah ilmu dan amal. Nah, itu tuh guru-guru Darussalam tuh kayak gitu. Jadi walaupun Tuhan kayak guru Wahab ya kalau kejadian lambat sedih naik ke atas bahari itu. Nah, itu. Nah, ada kita ini maka gagah kada alim pangulir pulang. Nah, ngalihai. Maka biasanya kayak bila kayak itu tuh biasanya kalau hendak diunting oleh Israel aja tuh. Ya Israel awas jadi itu kenal pagalangan. Nah. Wa qala alaihi salatu wasallam Nabi kita bersabda, ya Nabi law anna bani Adam, seandainya manusia ini alimu mengetahui kaifa azabul qabri, bagaimana azab kubur itu. Seandainya kita nih tahu kayak apa azab kubur itu melihat, ma nafa'ahum al-'ishu fid dunya, niscaya kada lagi bermanfaat hidup di dunia, kada lagi ma nafa'ahum al-'ish. Maka kehidupan di dunia ini yang kayak ibaratnya berdagang bisa ampe aku berdagang, bisa mencari tasbih yang kayak bikin kaminting itu kenalnya. Nah, caranya melihat azab kubur itu nah, melihat nang kayak apa luar biasanya nih tuh, yang orang dipukuli di kubur bisa ampe berdagang. Punya pasar tuh sunyi sama. Jika diungkai kisah di kubur tuh nah di pasar, setumat aja anggap 5 menit tayangannya bisa sunyi itu pasar. Ada lagi ada jemaah hikmahnya lah. Kali kita mencari acan kalau pulang. Nah, ada juga hikmahnya kita nih kada melihat aja kubur itu nah. Fata'udzu billahil karim min azabil qabri al-wakhimi. Maka ujar pengarang kitab, ujar musannif, fata'udzu billahil karim min azabil qabril wakhim, maka engkau hendaknya engkau berlindung dengan Allah dari azab kubur yang wakhim. Wakhim itu yang sangat berat, yang sangat sadis ya kita. Nah, cara berlindung itu ada Nabi malajari. Nah, yaitu diantaranya adalah mengamalkan wiritan pagi dan sore. Nah, kayak rotipul atasnya Nabi amalkan. Itu diantara caranya. Ulun hendak berlindung lawan pian Tuhan ya. Ya kah Tuhan. Inggih ya. Iya mun Tuhan tuh bacaan itu nah. Tuh. Turutin Nabi kok. Nah, itu caranya. Jadi cara berlindung tuh ada caranya. Ada mau yang berlindung itu aja ada caranya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, ma min abdin yamurru, tidak ada satu hamba yang lewat
bi khabri rajulin, dikubur satu orang laki-laki. Nah, ada seorang kita nih lalu di pekuburan itu pekuburan laki-laki kana ya'rifuhu, yang waktu di dunia kita tahu pinandu orang itu. Jadi kita lewat di pekuburan kawan kita, itu aja tuh pemahamannya. Karena ya'rifuhu fid dunya, kita pinandu orang itu waktu di dunia. Fayusallimu alaih, lalu orang tadi memberi salam lawan orang yang dikubur ini. Illa melainkan arafahu, orang dikubur tadi pinandu. Waradda alaihi assalam, waradda alaihi salama, dan ia menyahut lawan salam tadi. Nah ini orang biasa aja tuh. Kita bisa kawan patuh di dunia. Nah kita lalu di pekuburannya, orang yang di dalam kubur ini kawan kita nih patuh juga lawan kita. Oh adul aja yang di atas tuh. Nah ya patuhnya yang di dalam kubur ini anang. Oh adul aja, cuma kita kadang melihat. Nah dan inya tuh bila kita beri salam menyahut, asal dengan catatan ada waktu dipukuli. Mun waktu dipukuli kada sempat menyahut mendengarai patuh hai, tapi menyahut kada sempat. Kayak apa menyahut mun yang sekali pukul tinggalan ke bumi ke bawah ke ketujuh nih tuh. Kayak apa? Kada sempat menyahut paling asal tak gugah tuh. Hendak menyahut kada sempat. Nah itu. Jadi yang sempat menyahut itu yang santai, yang kuburnya kayak kebun surga. Jadi dia boleh lihat aja nabinya. Oh adol nih lalu nih ya. Ijahnya. Nah, kenapa ijah ini lalu kalau beri salam? Maka dulu di dunia ada nako aja. Nah, ini dalam kuburnya. Nah kayak itu, amun yang dipukuli dalam kubur tahu aja, tapi kada sempat menyahut salam karena dia sakit juga. Iya juga kan semuanya. Ya iyalah halamannya. Baca halaman 57, 58 nah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, ma min muslimin marra bi khubrin min maqabiril muslimin. Tidak ada satu orang Islam yang melewati satu pekuburan dari pekuburan muslimin illa qala lahu ahlul kubur, melainkan penduduk kubur itu berucap, tapi kita akan mendengar. Nah pian lalu jaingan ini lalu di pekuburan. Nah maka pekuburan itu berucap, tapi kita kadang mendengar. Nah apa ucapannya? Ya ghafil, wahai orang yang lupa. Nah tapi mungkin kita kalau imbah datang di pengajian ini kita lewati pekuburannya kehimungan tak umpatnya dapat syafaat. Nah ini imbah datang di pasar tadi yang 7 huruf kada, basar kada, parak maghrib lalu di pekuburan. Nah ini yang sautannya nih namanya pandirannya. Kita imbah datang di pengajian nih kita lewat kuburnya himung benar, tak umpatnya dapat sawapnya aja kita. Nah kita nih imbah datang di pasar, berjuhur balung, basar balung, maka parak maghrib sudah. Lalu di pekuburan diucapinya oleh ahlul kubur. Apa ucapannya? Ya ghafil, wahai orang yang lupa. Nah, lupa aja, berjuhur balung, basar balung. Lau alimta ma na'lamu, seandainya engkau mengetahui apa yang kami rasakan saat ini, apa yang kami ketahui saat ini, la niscaya la dzaba lahmuka, niscaya runtuklah dagingmu dari tulang. Nah seandainya tahu tuh ada kulit lagi yang malapuh, dagingnya runtuk dari tulang. La dzaba lahmuka ala jasadika, niscaya runtuklah luluh lantak dagingmu dari jasadmu. Wadamuka ala badanika, langsung karing darahmu dari badanmu. Jangannya tahu. Oh, saking takutannya tuh. Cuma kita ini kada tahu, lo santai ya, biasa aja pulang. Kada ada hendak bertaubat, padahal berjuhur belum, basar belum, napa pina santai ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda. Nah, jadilah bila kita lalu di kuburan, bila kita imbah menuntut ilmu, imbah beribadah, imbah berjamaah, itunya himung dapat sawabnya. Tapi bila kita yang dalam keadaan lupa lawan Tuhan, nah ini berucap kayak itu nyawan itu aja nyamannya tertawa-tawa aja. Jangan tahu long kami rasakan saat ini bisa karing tupang darah, runtuk tupang daging dari badan, ujar yang ahli kubur ini.
Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, innal abdal mu'mina, seorang hamba yang beriman. Nah, ini hamba yang beriman. Idza wudi'a, apabila sudah diletakkan fil qabri, di dalam kuburnya. Wa uqida, jadi dipatak sudah. Wa uqida, lalu didudukkan. Nah, ya kan mayit ini bila sudah yang dipatak dalam tanah, dikubur, talqin sudah bulikan segala macam, nyatu duduk mahadang mungkar nangkir. Sebelum mungkar nangkir datang, ada dulu malaikat dua ikung datang. Mencik dulu, pada satu malaikat, namanya malaikat Ruman kalau kada salah. Nah, yang mencik detail-detailnya ini apa kisahnya, dicek dulu, dicatat, catatan hasil cek itu digulung, dikakalungakan, hanya datang malaikat mungkar nangkir. Cak ibaratnya tuh utusan bukan nangkir dulu yang melihat, mencek kita. Cak ibarat ada acara tuh gladi risik dulu. Nah, jadi ada juga acaranya di kubur tuh gladi risik kan. Ada langsung bukan nangkir datang. Utusannya dulu datang mencek keadaan ini nak ya. Wa uqida, didudukan, wa qala ahluhu, maka berucap orang yang di atas kubur nih, yaitu keluarganya. Wa aqribauhu, kerabat-kerabatnya. Wa ahibbauhu, orang-orang yang mencintainya. Wa abnauhu, anak-anaknya. Nah, berucap yang di atas kubur tadi, wa sayyidah, oh patuanan kami, wahai si tuan. Berarti orang yang di kubur ini orangnya terhormat, maka dipanggil oleh orang yang di atas tadi terhormat juga. Oh bapak, ya. Oh patuanan. Wa syarifah, ya. Oh, yang dikubur wahai yang bapak mulia, ibu mulia. Nah, dipanggil oleh orang yang di atas. Wa amirah, oh si pejabat misalnya. Oh tuan wali kota. Oh bapak gubernur, yang misalnya ibaratnya meninggal toh, gubernur, maka yang bubuhan yang di atasnya menyambat bapak gubernur yang meninggalnya toh, atau bapak wali kota misalnya, kan terhormat nih toh sambatannya. Nah, oleh orang yang di atas. Lalu berucap mengkayi itu orang yang di atas, qala lahu al malaku, maka berkomentar malaikat kepada yang mati ini di dalam kuburnya. Ujar si malaikat, isma' ma yaqulun, dengarilah nyawa tuh nah apa yang diucapkan bubuhan orang yang mencintai engkau yang di atas tuh. Mendengar kada aja malaikat. Nah, anta kunta sayyidan, engkau dahulu waktu masih hidup sayyidan, patuanan. Nah, jadi malaikat nih, tuh buktinya di atas tuh kujakan madakan nyawa tuh tuan tuan tanah, tuan kabun macam-macam. Nah, wa anta syarifan, dahulu engkau di dunia mulia. Wa anta amiran, bahkan engkau dahulu pejabat waktu di dunia. Ujar si malaikat tadi menjelaskan pemandiran orang di atas nih lawan si yang wafat tadi. Lalu qalal mayyitu, berucap yang si mayit tadi, ujar si mayit, la ya laitahum lam yakunu, ya laitahum, laita itu sesuatu semoga yang kadang mungkin terjadi, itu laita naranya, angan-angan, tapi angan-angan itu kadang mungkin terjadi. Laita kalau la'alla, angan-angan yang pasti terjadi. Jadi laitahum lam yakunu, yang di atas itu nak ada paham dalam keadaan aku nang ini masih menyambat aku patuanan, padahal aku ini magitir bener jadinya. Nah, cakanya pangan tuh kadu sabu ucap, cakanya bunyi tuh kadada. Lam yakunu, seandainya mereka yang di atas tuh kadada, nyaman juga ada merasai keadaan aku nang ini. Nah, tapi mustahil lah kadada, sudah berucap itu di atas tuh. Berarti cagar mati juga maksudnya. Nang itu. Seandainya yang di atas tuh kada usah bucap nang itu, artinya kada jadi makhluk tuh, kada cagar kada merasai aku nang ini. Nah, tapi itu kan mustahil nih tuh. Nah itu sebab yang di atas tuh kan anak seorang, bini seorang, mentuha misalnya, kawan, ini cagar kayak seorang juga cagarnya. Jadi laitahum lam yakunu, cakanya pangbuannya tuh kadada, tapi itu pernyataan yang mustahil terjadi. Nah, artinya cukup aku aja tuh aja kayak ini nah itu kan. Nah kadosa yang di atas tuh yang kayak anak bin segala macam, tapi itu mustahil. Nah gitu. Imbah mintu, imbah berucap dan kayak itu payadghatu. Paya ada ngolah lil majhul gin. Payadghatu
Dagutatan menyambut ngalih benerna. Nah, artinya ngalih bener kubur ini menyambut ngalihna. Payudghatu maka diramuk, diramuk, digilas, dagdatan satu gilasan, satu ramukan oleh oleh malaikat nih, ada alatnya mungkin tuh, ada alat berat juga mungkin saya tiba kubur nih. Yahtalipu sehingga yahtalipu tuh hancur biha dengan sebab satu gilasan tadi, satu remukan tadi, adla'uhu tulang belulangnya. Nah, jadi tulang belulang itu langsung hancur karena gilas tadi. Nah, padahal ini tadi dipandang oleh orang yang di atas mulia, patuanan, pejabat, tapi sekali di dalam kubur payah talipu biha adla'uhu, sekalinya hancur tulang-tulangnya. Adla'uhu itu tuh kalau dari asal tulang igan ini nah hancur langsung karena gilas. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, di dunianya kada tahu jurusnya. Kalau urusan politik ahli, urusan berdagang ahli, urusan macam-macam ahli, tapi kada ingat urusan agama kada ahli. Nah, ini jadi hati-hati juga bukan para pejabat ya kalau. Nah, jangan sampai tampil masih hidup mengaji juga, menuntut ilmu, karena fardu ain itu bukan hanya masyarakat, pejabat pun, polisi pun, tentara pun, seluruhnya pun, bilainya manusia, akhir balik wajib juga belajar. Jangan gak ada belajar. Sifat 20 kada belajar. Tauhid apa fikih kada belajar. Nah, jangan ada belajar. Mantang-mantang pejabat biasanya kada belajar. Kada apa-apa ya, rasakan ini di kuburnya kalau. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ya Nabi. Nah, berarti hadis qudsi ini kalau kayak itu. Ya Isa, wahai Isa, ujar Allah Ta'ala nih, mengisahkan Allah Ta'ala berkisah lawan Nabi bahwa Allah Ta'ala pernah berpandir lawan Nabi Isa, ya Isa, kam min wajhin sabihin, berapa banyak sudah wajah yang bagus, yang baik, yang elok, wa badanin sahihin, dan badan yang sehat, wa lisanin fasihin, dan lisan yang fasih, gadan, tetapi besok, artinya dikubur, artinya di akhirat, besok, baina atbaqin niran, di antara tumpukan-tumpukan kayu api neraka. Nah, berapa banyak orang yang asalnya wajahnya elok, badannya sehat, lisannya fasih, tapi gadan besok di akhirat batuyuk badannya tadi di antara tumpukan-tumpukan api neraka. Yasihu, hal keadaannya kuriakan. Nah, hal keadaannya kuriakan. Itu jumlah atau yasihu jumlah fi'il fa'il, tapi jadi jumlah jadi hal. Hal keadaannya kuriakan. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, al-qabru aula manzilin, bermula kubur adalah awalu manzilin, awal-awal rumah, min manazilil akhirati, di antara dari rumah-rumah akhirat. Nah, jadi pamulaan rumah yang kita tempuh di akhirat adalah pakuburan. Wa akhiru manzilin min manazilid dunia, sekaligus menjadi akhir rumah dari rumah-rumah dunia. Nah, semalam kan menyewa di Barak Haji Ano, itu belum berpindah ke Barak Haji Haji Ano, itu berisi rumah berdiam di perumahan Kacipir, itu sekalinya berdiam pulang di mana, di Panarung, sekalinya tak kubur pulang. Nah, makanya terakhir rumah kita di dunia ya kuburan, sekaligus menjadi awal-awal rumah yang di akhirat. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, al-qabru manzilun, bermula kubur adalah satu kediaman, satu rumah, la budda fihi, yang kada kawa kita hindari, minan nuzuli, menempati rumah tersebut, minan nuzul. Nah, kada kawa kita menghindar. Nah, yang kita kawa itu mengantisipasi supaya yang cagar kita tempati ini kayak surga. Itu aja lagi. Kayak apa caranya supaya kayak surga? Langkah pertama, menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, itu langkah pertama.
Langkah kedua, siap gerak terserah Anda. Wa qala alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, mata ahadukum, telah mati seseorang dari kalian, urida alaihi maq'aduhu, lalu diperlihatkan tempatnya, kedudukannya, bil maq'aduhu itu kedudukannya, bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan sore. Nah, jadi di kubur itu sudah dalam kubur, karena ini diberikan tayangan, tapi bentuk film pagi dan sore, timbul kena pagi dan sore, pagi sekali, sore sekali, tayangannya apa? Kan di kubur ini kan belum ada hisab lagi. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, maka tayangannya itu bila inya memang sudah dasar cagar masuk neraka, maka tayangan itu memberi kabar bahwa inya cagar masuk neraka. Maka kelihatan tayangan bidadari kawai-kawai, hai bidadari kawai-kawai no. Betul, kamarnya di istana dalam surga kelihatan berita tayangan tuh pagi sore aja. Lalu orang di kubur ini terhiburnya sebab ada tayangan film tentang surga. Nah, apabila filmnya pagi dan sore, bil ghadati wal 'ashyi. Wa in kana min ahlin nar, apabila ini pang dari penduduk jagan masuk neraka nih, min ahlin nar, fa min ahlin nar, maka film itu pun tayangannya tentang neraka. Jadi sebelum masuk neraka sudah takutan tuh, kenapa? Ketahuan sudah seorang jaga masuk neraka. Nah, itu dikubur. Wa yuqalu hadza maq'aduh, lalu berucap pulang dalam tayangan itu bertulisan ini tempatnya wa kaina aja makinnya berucap bisa kayak itu. Nah, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sehingga kaina Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat dari kubur, lalu dihisab, akhirnya menempati tempat yang sesuai tayangannya tadi. Kalau tayangannya dikubur yang kisah surga, berarti nya cagar menempati surga. Kalau tayangan dikubur kisah neraka, Dracula, mau kisahnya serang-serang nggih, bubuhan butuh ijo, mau takutan benar, suster ngusut ada juga tayangannya nah. Itu. Nah, beri takutan jadi nih. Jadi sudah belum masuk neraka, sudah rasa dalam neraka karena tayangannya itu. Maka pagi sore melihat. Nah, kasihannya kalau maka mun kada ada yang beri syafaat ini pian nih. Maka kita di dunia ini patuh lawan orang alim kada ada. Patuh lawan wali kada ada. Ya ada malah misalnya memusuhi lawan orang alim orang wali. Nah, di sini kita cagar yang berbahayanya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب من مصطفى من المقاصد واغفر لنا ما مضى واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.